Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman hari ini? Mudah-mudahan sehat-sehat, baik-baik dan serta dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Pada pertemuan pertama kali ini kita akan membahas yaitu PAI tentang berpikir kritis dan demokratis. Tetapi sebelumnya alangkah baiknya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga hari ini kita diberikan ilmu yang bermanfaat dan barokah untuk kita semua. Berdoa dimulai. Oke, sebelum kita lanjut ke materi, kita niatkan dalam hati bahwa hari ini kita niat untuk belajar walaupun melalui daring, menyimak video. Mudah-mudahan dengan kondisi seperti ini kita tidak menyerah, tidak pantang menyerah, tetap semangat untuk mengikuti KBM pada hari ini. Karena dalam sebuah hadis dikatakan bahwa innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amal perbuatan itu tergantung niatnya. Apabila niat kita baik untuk belajar, maka hasilnya pun akan baik. Silakan teman-teman buka modulnya, Bapak akan jelaskan tentang pertemuan 1 PAI kelas 12 yang tentang berpikir kritis dan demokratis. Tujuan pembelajaran kita yaitu menganalisis surat Al-Imran 190 sampai 191 dan surat Al-Imran 159 tentang berpikir kritis dan bersikap demokratis. Yang kedua, menunjukkan sikap kritis sebagai implementasi dari pemahaman surat Al-Imran 190 sampai 191 dan surat Al-Imran 159 dan hadis terkait. Selanjutnya membaca surat Al-Imran sesuai dengan kaidah tajwid dan makhraj huruf. Pertama, materi belajar. Video tutorial nanti linknya bakal Bapak bagikan melalui link YouTube. Selanjutnya kita langsung saja jelaskan tentang makna berpikir kritis dan demokratis melalui surat Al-Imran 190 sampai 191 dan surat Al-Imran ayat 159. Yang pertama adalah ayat ini berisi tentang berpikir kritis atau dalam Islam itu tafakur dan demokrasi atau musyawarah. Ini ayatnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari laayatin liulil albab. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك وقنا عذاب النار سبحانك فقنا عذاب النار. Selanjutnya itu terjemahan dari surat Al-Imran 190 sampai 191, bisa dibaca teman-teman. Dan asbabun nuzul itu yaitu sebab-sebab turunnya Al-Quran. Kenapa sih Al-Quran ini turun? Karena emang ada sebuah kisah dari Rasulullah yang pada saat itu mengizinkan pada malam ini untuk beribadah kepada Allah sebetulnya. Kemudian Rasulullah, sesungguhnya saya menyenangi apa yang kau senangi, menyukai apa yang kau sukai, saya mengizinkan kau melakukannya. Kemudian Nabi mengambil kirbah, tempat air yang terbuat dari kulit domba yang terletak di dalam rumah. Lalu beliau berwudu. Selanjutnya beliau mengerjakan sholat. Di waktu sholat beliau menangis sampai-sampai air matanya membasahi kainnya karena merenungkan ayat-ayat Al-Quran yang dibacanya. Setelah sholat beliau duduk memuji Allah, berzikir segala macam, dan kembali menangis terseduh-seduh. Kemudian beliau mengangkat kedua belah tangannya berdoa dan menangis lagi, dan air matanya membasahi tangan. Kemudian datanglah Bilal untuk azan subuh dan melihat Nabi menangis. Ia bertanya, "Wahai Rasulullah, mengapakah Rasulullah menangis? Padahal Allah telah mengampuni dosa Rasulullah, baik yang terdahulu maupun yang akan datang." Nabi menjawab, "Apakah saya ini bukan seorang hamba yang pantas dan layak bersyukur kepada Allah? Dan bagaimana saya tidak menangis pada malam ini?" Allah menurunkan. Jadi ayat ini pada waktu itu turun surat Al-Imran ayat 190 sampai 191. Itu adalah sebelum menuju. Selanjutnya ini makna yang terkandung ya teman-teman yang ada
Al-Imran. Yang pertama adalah bahwa tatanan langit dan bumi serta dalam bergantinya siang dan malam secara teratur sepanjang tahun menunjukkan keagungan Tuhan, kehebatan pengetahuan dan kekuasaannya. Jelas ya, bumi ini sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala, langit-langit, karena ini adalah semuanya ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita bisa membayangkan semuanya sudah diatur dari mulai pergantian malam dan siang dan sebagainya. Selanjutnya, memberikan penjelasan pada orang-orang yang cerdas dan berpikir tajam, yaitu ulul albab, yaitu orang yang berakal, selalu menggunakan pikirannya mengambil ibrah hidayah dan menggambarkan keagungan Tuhan. Ketika ada sebuah kisah ulul albab, yaitu orang yang berakal, mereka selalu mengambil manfaat atau pelajaran-pelajaran yang memang telah digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, atau menggambarkan keagungan Allah sebagaimana ciptaannya yang ada di langit dan di bumi. Selanjutnya, bahwa ulul albab ialah orang-orang baik laki-laki maupun perempuan yang terus-menerus mengingat Allah dengan ucapan atau hati dalam seluruh situasi dan usia. Jadi dimanapun situasi kita, dalam kondisi apapun, baik lagi sedang diuji cobaan atau sedang dikasih kesenangan, maka hati kita selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena itu semua adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya itu bahwa objek zikir adalah Allah, sedangkan objek fikir ciptaan Allah berupa fenomena alam. Ini berarti pendekatan kepada Allah lebih banyak didasarkan atas hati dengan pengenalan alam raya dijelaskan pada penggunaan akal, yaitu berpikir. Jadi ketika kita mengingat Allah, yaitu dengan berzikir dengan tahmid, tahlil, atau dengan tasbih segala macamnya. Sedangkan untuk ciptaan Allah adalah untuk berpikir. Artinya ketika fenomena alam ini terjadi di dunia ini, berupa misalnya fenomena yang memang sering terjadi ketika ada di langit, misalnya fenomena misalnya di laut, di gunung, itu adalah sebuah untuk kita berpikir, oh ternyata ini adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala, ternyata ini adalah keagungan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya itu surat Al-Imran 199. Ini terkait berpikir demokratis yang Bapak bacakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fabima rahmatan minallahi linta lahum walau kunta fadha ghalidhal qalbi lanfaddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum washawirhum fil amr فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. Bisa dilihat atau dibaca teman-teman terjemahannya. Asbabun nuzulnya yaitu menjelaskan bahwasanya setelah terjadinya perang Badar, Rasulullah mengadakan musyawarah dengan Abu Bakar dan Umar bin Khattab untuk meminta pendapat bahwa mereka tentang para tawanan perang. Abu Bakar berpendapat mereka sebaiknya dikembalikan kepada keluarganya dan keluarganya diminta untuk membayar tebusan. Namun Umar berpendapat bahwa keluarganya diminta untuk membayar tebusan. Mereka sebaiknya dibunuh. Yang diperintah membunuh adalah keluarganya. Rasulullah tidak langsung mengambil keputusan sehingga turunlah ayat ini sebagai dukungan atas pendapat Abu Bakar. Jadi setelah perang Badar ada sebuah perjanjian, diminta untuk membayar tebusan. Yang terpenting adalah makna terkandung dalam surat Al-Imran ini adalah bersikap lemah lembut. Orang-orang yang melakukan musyawarah harus menghindari tutur kata yang kasar serta sikap keras kepala supaya mitra musyawarah tidak pergi menghindar. Ya, ketika kita berdiskusi berdemokratis, kita harus bersikap lemah lembut. Kita menerima pendapat orang lain, memberi maaf dan bersedia membuka diri. Kecerahan pikiran hanya dapat hadir bersamaan dengan sinarnya kekerasan di hati serta kedengkian dan dendam. Jadi ketika kita mempunyai salah ataupun orang lain mempunyai salah dengan kita harus bersikap yaitu memberi maaf dan bersedia untuk membuka diri.
Selanjutnya memohon ampunan Allah sebagai pengiring dalam bertekad, kemudian bertawakal kepadanya atas keputusan yang dicapai. Yang diharapkan dari musyawarah adalah mufakat untuk kebenaran, karena dalam musyawarah kadang terjadi perselisihan pendapat atau perbedaan. Ketika kita sudah menyelesaikan musyawarah atau berdiskusi, alangkah baiknya kita memohon kepada Allah, karena takutnya ketika kita proses berdiskusi atau bermusyawarah kita banyak kesalahan, banyak yang tidak sesuai atau di luar jalur musyawarah atau untuk mufakat. Alangkah baiknya kita memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, dalam menghadapi semua masalah, orang yang berusaha harus bersikap lemah lembut melalui jalan musyawarah. Untuk mufakat tidak boleh dilakukan dengan hati yang kasar tadi. Kita harus selalu lemah lembut kepada orang lain. Kita tidak boleh ketika bermusyawarah menggunakan emosi. Mengutamakan musyawarah untuk mufakat dalam menyelesaikan setiap urusannya. Ketika kita ada masalah, sebaiknya kita musyawarahkan baik-baik untuk supaya ada solusi yang terbaik dari permasalahan tersebut. Apabila telah dicapai suatu kesepakatan, semua pihak harus menerima dan bertawakal. Artinya kita menyerahkan diri dan segala urusan apapun hasilnya kita harus menerima dengan lapang dada, dengan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, karena itu adalah hasil mufakat bersama. Selanjutnya itu berpikir kritis. Apa sih berpikir kritis itu? Yaitu sebuah proses yang sadar dan sengaja yang digunakan untuk menafsirkan dan mengevaluasi informasi dan pengamalan dengan sejumlah sikap reflektif dan kemampuan yang memandu keyakinan dan tindakan. Berangkat dari divisi ini, sikap dan tindakan yang mencerminkan berpikir kritis terhadap Allah, informasi ilahi, yaitu berusaha memahami dari berbagai sumber, menganalisis dan merenungi kandungannya, kemudian menindaklanjuti dengan sikap dan tindakan positif. Ketika kita membaca Al-Quran atau ayat-ayat Allah, kita renungi, kita pahami isinya, kita analisis isinya, apa yang ada di dalam kandungan itu, kemudian kita amalkan dengan sikap kita, dengan tindakan-tindakan positif kita. Misalnya dalam ayat tersebut tentang fenomena alam atau hal-hal yang lainnya, bahwa kita pahami ternyata ada banyak ibroh atau manfaatnya ketika kita memahami ayat tersebut kemudian kita mengamalkannya. Lanjutnya demokrasi itu adalah hakikatnya hampir sama dengan musyawarah. Apa sih perbedaan dari keduanya itu antara demokratis dan musyawarah? Yang pertama, demokrasi itu berasal dari negara barat, sedangkan musyawarah dalam Islam berasal dari negara timur. Artinya pengambilan keputusan dalam sistem demokrasi lebih menekankan pada suara terbanyak, sedangkan keputusan musyawarah diambil berdasarkan kesepakatan dan kesepamahaman bersama, walaupun pendapat berasal dari kelompok tokoh masyarakat. Jadi itu perbedaan antara musyawarah dengan demokrasi. Kalau demokrasi mengambilnya dari suara terbanyak, kalau musyawarah itu keputusan musyawarah berdasarkan kesepakatan dan kesepahaman bersama. Maknanya itu yang terkandung musyawarah, yaitu setiap manusia memiliki kedudukan, hak dan kewajiban yang sama. Kita nggak ada membeda-bedakan dia kaya, dia miskin, atau dia jabatannya tinggi atau rendah. Ketika musyawarah kita sama, kita kedudukannya dan hak dan kewajiban yang sama. Setiap orang tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain. Nah, ketika kita mempunyai pendapat kita tidak boleh dipaksakan harus sama dengan orang lain, karena setiap orang memiliki pendapat yang berbeda. Setiap orang mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama. Jadi orang tersebut tidak mengatasnamakan diri sendiri atau kepentingan sendiri. Ketika adanya musyawarah, bahwa musyawarah itu tujuannya adalah untuk kepentingan bersama, tujuan yang sama, hal-hal untuk kemaslahatan bersama. Selanjutnya, setiap orang menghormati dan menjunjung tinggi keputusan yang dicapai sebagai hasil musyawarah. Jelas, ketika kita sudah ada di forum musyawarah, hasil apapun yang kita raih dalam musyawarah itu adalah sudah hasil bersama, hasil mufakat bersama, hasil diskusi bersama, hasil dari pendapat bersama. Kita harus menerimanya. Setiap orang memberikan
yang kelima, setiap orang mendapatkan kepentingan bersama. Ya tadi, dalam musyawarah itu bukan mengandalkan egonya masing-masing atau kepentingan pribadi atau golongan. Itu tidak dibenarkan. Artinya dalam musyawarah ini harus kepentingan bersama. Selanjutnya, setiap orang memberikan kepercayaan kepada wakil-wakil yang percaya untuk melaksanakan permusyawaratan. Iya, jadi artinya harus ada orang-orang atau wakil-wakil yang dipercayai. Selanjutnya, bermanfaatnya nih, ada beberapa manfaat berpikir kritis dan demokratis. Yang pertama, berpikir kritis memiliki banyak solusi jawaban indikatif, membiasakan diri berpikir kritis. Banyak manfaatnya, silahkan dibaca dan pahami oleh teman-teman semua. Beberapa manfaat berpikir kritis dan berpikir demokratis. Mungkin hanya itu saja yang bisa Bapak jelaskan, karena nanti kalau tidak paham silahkan ditanyakan di diskusi di forum di e-learning ya, kalian bisa masuk akunnya masing-masing dan nanti isi tugasnya ada di e-learning juga, nanti silahkan dikerjakan. Mungkin hanya itu saja, mohon maaf apabila ada kekurangan. Assalamualaikum.